Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mo Febrian Ruslan with ID number A121211073 and my friend is Umi Nur Hasana with ID number A121211067. So in this video we are going to explain the answer of semantic assignment. So the answer of the number 1 is the parallel between two sets of words lies in the aspect of states or changes in states. The first set, arrive, be in or at, and leave deals with physical presence or location, while the second set, learn, know, forget, pertains to states of knowledge or awareness. This task was a semantic task as it involved identifying the meanings of the words and finding the similarities between them. Jadi kesejajaran antara kedua rangkaian kata tersebut terletak pada aspek keadaan atau perubahan keadaan. Set pertama, datang, berada di, dan pergi berhubungan dengan keberadaan atau lokasi fisik. Sedangkan set kedua, pelajari, ketahui, dan lupakan berkaitan dengan kondisi pengetahuan atau kesadaran. Dan tugas ini merupakan tugas semantik karena melibatkan identifikasi makna kata-kata dan menemukan kesamaan di antara mereka. Alright, and the answer of question number 2 is the grade indicated by the tutor response you didn't file is likely low rather than high. The statement suggests that the student didn't achieve the lowest possible outcome or failing, but it doesn't imply excellent or a high grade. By interpreting the context and implied meaning of the tutor response, one can infer that the student's performance was not exceptional. This analysis involves pragmatics, as it's about understanding the implied meaning within the specific context of the conversation. Jadi, nilai yang ditunjukkan oleh tanggapan tutor Anda tidak gagal, kemungkinan besar adalah nilai yang rendah, bukan nilai yang tinggi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak mencapai hasil serendah mungkin atau gagal, tetapi tidak menyiratkan keunggulan atau nilai yang tinggi. Dengan menafsirkan konteks dan makna yang tersirat dari respon tutor, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja siswa tidak luar biasa. Dan analisis ini melibatkan pragmatik karena ini adalah tentang memahami makna yang tersirat dalam konteks percakapan tertentu. And next, the answer of number 3 is the sentence pick the right lock can have at least two meanings. So the first meaning is selecting the correct lock. This interpretation suggests choosing the appropriate lock among several options, perhaps for a specific purpose like opening a door or a safe. Then the second meaning is physically manipulating a lock. This interpretation implies physically manipulating or picking a lock to open it, usually in a context of locksmithing or breaking into something illegally. Jadi kalimat pilih kunci yang tepat dapat memiliki setidaknya dua arti. Arti yang pertama adalah memilih kunci yang benar. Interpretasi ini menyarankan untuk memilih kunci yang tepat di antara beberapa pilihan. Mungkin untuk tujuan tertentu seperti membuka pintu atau brankas. Dan meaning yang kedua adalah memanipulasi kunci secara fisik. Jadi interpretasi ini menyiratkan memanipulasi atau mencongkel kunci secara fisik untuk membukanya. Biasanya dalam konteks tukang kunci atau membobol sesuatu secara ilegal. And the number of different propositions involved depends on the context and the specific interpretation of the sentence. At minimum, there are two propositions implied by the two potential meanings mentioned above.
So here are propositions represent the basic meanings conveyed by each interpretation of the sentence. So the first one is choose the appropriate lock among several options, and then the second one is secretly manipulate or pick a lock to open it. Jadi jumlah proposisi berbeda yang terlibat tergantung pada konteks dan interpretasi spesifik dari kalimat tersebut. Setidaknya ada dua proposisi yang tersirat dari dua makna potensial yang disebutkan di atas. Berikut ini adalah proposisi yang mewakili makna dasar yang disampaikan oleh setiap interpretasi kalimat tersebut. Yang pertama yaitu pilih kunci yang sesuai di antara beberapa opsi, dan yang kedua adalah memanipulasi atau mengambil kunci secara fisik untuk membukanya. And the answer of question number 4 is these are the two word glosses for each of the given words, considering their meanings and patterns. Jadi berikut ini adalah glosarium dua kata untuk setiap kata yang diberikan dengan mempertimbangkan arti dan polanya. The first is distrust. The synonym is not trust. The scope is object of trust. Jadi ketidakpercayaan itu sama dengan bukan kepercayaan. Cakupannya yaitu objek kepercayaan. The example, she distrusted his intention. Contohnya, dia tidak mempercayai niatnya. And the second is disregard. The synonym is not regard. The scope is action of regarding. Jadi mengabaikan sama dengan tidak menganggap. Cakupannya yaitu tindakan menganggap. The example, he disregarded her advice and suffered the consequences. Contohnya, dia mengabaikan nasihatnya dan menderita akibatnya. And the next is disprove. The synonym is not proof. The scope is action of proving. Jadi membantah itu sama saja dengan tidak membuktikan. Cakupannya yaitu tindakan membuktikan. The example is the experiment aimed to disprove the hypothesis. Contohnya, percobaan itu bertujuan untuk menyangkal hipotesis. And the next is dislike. The synonym is not like. The scope is object of liking. Dislike sama dengan tidak suka. Cakupannya itu objek yang disukai. The example is she dislikes horror movies. Contohnya, dia tidak menyukai film horror. And the last is dissuade. The synonym is not persuade. The scope is action of persuading. Jadi membujuk sama dengan tidak membujuk. Cakupannya yaitu tindakan membujuk. The example, he tried to dissuade her from taking unnecessary risks. Contohnya, dia mencoba mencegahnya mengambil risiko yang tidak perlu. The difference lies in the scope of negation. In some cases, example distrust and disprove, the negation applies directly to the verb. Example, not trusting and not proving. In others, example dislike and dissuade, the negation affects the entire verb phrase. Example, not liking and not persuading. Jadi, perbedaannya terletak pada cakupan negasi. Dalam beberapa kasus, misalnya tidak percaya dan membantah, negasinya berlaku langsung pada kata kerja. Misalnya, tidak percaya dan tidak membuktikan. Dan dalam kasus lain, misalnya tidak menyukai dan membujuk, negasinya mempengaruhi seluruh frasa kata kerja. Misalnya, tidak menyukai dan tidak membujuk. Okay, and the answer of number 5 is the phrase not good enough actually means inadequate. The reason for this meaning is that not good enough combines the meanings of not good and enough. Not good means bad or average, while enough means sufficiently. Therefore, not good enough can be glosed as sufficiently bad or average, which is equivalent to inadequate. The phrase not good enough is often used to describe a situation or performance that
falls short or what is expected or required. For example, if someone's work is not good enough, it means that it is not of sufficient quality or doesn't meet the necessary standards. Jadi frasa tidak cukup baik sebenarnya berarti tidak memadai. Alasan dari arti ini adalah karena tidak cukup baik menggabungkan arti tidak baik dan cukup. Jadi tidak baik berarti buruk atau rata-rata, sedangkan cukup berarti memadai. Oleh karena itu, tidak cukup baik dapat diartikan sebagai cukup buruk atau rata-rata yang setara dengan tidak memadai. Dan frasa tidak cukup baik sering digunakan untuk menggambarkan situasi atau kinerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dibutuhkan. Misalkan jika pekerjaan seseorang tidak cukup baik, itu berarti kualitasnya tidak memadai atau tidak memenuhi standar yang diperlukan. And next, the answer of question number 6 is the phrase "we don't like the same things" is ambiguous because it can be interpreted in two ways. The first, we have different tastes and preferences, and we don't share a common interest in the things we like. And the second is we have similar tastes and preferences, and we share a common dislike for the things we don't like. The first interpretation is ambiguous, as it states that we don't like the same things in the sense of having different tastes and preferences. However, the second interpretation is ambiguous, as it can be interpreted in two ways. Either we have different tastes and preferences, or we have similar tastes and preferences and share a common dislike for the things we don't like. Jadi, frasa kami tidak menyukai hal-hal yang sama bersifat ambigu karena dapat ditafsirkan dengan dua cara. Yang pertama, kita memiliki selera dan preferensi yang berbeda, dan kita tidak memiliki minat yang sama terhadap hal-hal yang kita sukai. Dan yang kedua, kita memiliki selera dan preferensi yang sama, dan kita memiliki ketidaksukaan yang sama terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi, interpretasi pertama tidak ambigu karena menyatakan bahwa kita tidak menyukai hal-hal yang sama, dalam arti memiliki selera dan preferensi yang berbeda. Namun, interpretasi kedua bersifat ambigu karena dapat ditafsirkan dengan dua cara. Yang pertama, kita memiliki selera dan preferensi yang berbeda, atau kita memiliki selera dan preferensi yang sama dan memiliki ketidaksukaan yang sama terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. And to clarify the intended meaning, the speaker could have used the phrase "we dislike the same things," which would have been ambiguous in the relevant respect. This phrase would have clearly conveyed that we share a common dislike for the things we don't like, and it would not have been open to the alternative interpretation that we have different tastes and preferences. Jadi, untuk memperjelas makna yang dimaksud, pembicara dapat menggunakan frasa "kami tidak menyukai hal-hal yang sama" yang akan menjadi tidak ambigu dalam hal yang relevan. Dan frasa ini akan dengan jelas menyampaikan bahwa kita memiliki ketidaksukaan yang sama terhadap hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak akan terbuka terhadap interpretasi alternatif bahwa kita memiliki selera dan preferensi yang berbeda. And the last answer, or the answer of number 7, is the entailment relationships among the given sentences are as follows. So the sentence
the students loved the course entails the students liked the course. If the student loved the course, it implies that they also like it. And then the sentence the rain ceased entails the rain stopped. So if the rain ceased, it implies that it also stopped. Jadi hubungan persyaratan di antara kalimat-kalimat yang diberikan adalah sebagai berikut. Jadi kalimat para siswa mencintai mata kuliah tersebut memerlukan kalimat para siswa menyukai mata kuliah tersebut. Jadi bila para siswa menyukai mata kuliah tersebut, maka dapat menyimpulkan bahwa mereka juga menyukainya. Dan kalimat hujan reda mensyaratkan kalimat hujan berhenti. Jadi jika hujan reda, maka ini mengimplikasikan bahwa hujan juga berhenti. Therefore, the correct entailment relationship is sentence 2 entails sentence 1 and sentence 4 entails sentence 3. Jadi, oleh karena itu, hubungan persyaratan yang benar adalah kalimat 2 mensyaratkan kalimat 1 dan kalimat 4 mensyaratkan kalimat 3. Alright, that's all the explanation from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.